Ini cerita asli dari seorang crypto forecaster dan trader yang berhasil pakai modal awal cuma $1,000 US. $1,000, 15 juta rupiah. Berhasil dikembangin menjadi jauh di atas $100 juta US. Kemungkinan besar sudah mencapai $1 miliar. Ini seorang asli, tapi identitasnya anonymous. Dia bikin profil di Twitter, GCR, Gigantic Castle Rebirth. Dan walaupun identitas asli orangnya anonymous sampai sekarang, dia muncul di leaderboard mana-mana, top trader di FTX, memiliki salah satu akun Twitter di dunia kripto yang followersnya terbanyak, dan muncul di media mana-mana sebagai seorang yang basically gak pernah salah, 100% akurat dalam ramalan yang dia kasih. Dan dia menjadi seorang yang sampai sekarang legendary trader di dunia kripto. Modal $1,000 menjadi segitu banyak, miliaran dolar US sudah tercapai, harusnya, walaupun dia gak disclose persisnya berapa. Nah, salah satu trade yang paling terkenal yang dia kasih, waktu itu Shiba Inu, so SHIB ya, dia kasih waktu harganya sangat amat murah, dia bilang, cuma perlu masukin 20 Ethereum, sudah bisa menjadi $40 juta di puncak bulan kali ini. Nah, ternyata aslinya gak perlu 20 Ethereum, cukup masuk 2 Ethereum saja di saat dia kasih tweet itu, udah jadi $40 juta US. Bayangin loh, dia masuk 20 Ethereum atau lebih, yang artinya udah menjadi $400 juta hanya dari satu koin ini, Shiba Inu, di siklus kemarin ini. Nah, ini bukan maksud saya kalian suruh beli Shiba Inu ya, ini aku cerita historis yang beneran terjadi dari seorang yang namanya GCR. Tapi di sini ada pelajaran yang sangat mahal, karena kalau kamu lihat di komunitasnya Mindstack, kita sering posting soal ramalan kita sendiri dan selalu akurat sampai orang-orang bilang, Sakti guru satu ini, who is the best community yang paling akurat? Mindstack, ya kan? Pakai Gymshark nih pasti, yang artinya bikin tweet itu seperti kayak pakai cheat code, tinggal nyontek langsung bikin tweet. Better than air conditioner, keren, akurat, gokil coach, cuk. Nah, kenapa mereka komen kayak gitu? Karena berkali-kali sepanjang 6 bulan, bahkan aku gak tahu kapan aku terakhir salah ya, but berkali-kali sepanjang 2 tahun ada komunitas privat kita akurat selalu. Dan di situ banyak yang tanya, kamu itu orang dari masa depan gak sih? Kamu itu from the future ya? Ini loh, Fendi dia bilang, are you from the future coach? Dan jawaban saya, enggak. Saya hanya seorang yang satu, jago statistik, probabilitas dan matematika. 2, seorang yang memang study secara serius. Balik lagi ke ceritanya GCR. Waktu itu, tahun 2021, saya kebetulan salah satunya yang ada loh namanya GCR ini. Pas dia masih aktif. Kemudian di 2022 dia pensiun, menghilang. Sekarang udah gak keluar tweet lagi. Gak bisa tergantung sama GCR untuk nyontek apa itu yang dibeli buat jadi kaya. Udah gak ada kesempatan itu. 2021 ada. Nah, sebelumnya kan saya itu terjun di dunia crypto itu dari tahun 2017, right? Saya beli Bitcoin waktu masih sekitar $7,000 Australia, so $5,000 US. Dapat kenaikan berapa itu? 4 kali lipat atau berapa? Gulung ke Ethereum waktu Ethereum masih $200, naik ke $1,900 Australia, so 1.400. Cuan dari situ juga. Terus karena aku rasa wow, gampang banget dapat cuan ya, langsung semua profit yang sudah saya hasilkan, yang itu merupakan lumayan banyak ya buat saya zaman itu, aku gulungin lagi kemana coba? Ke XRP, ke Ripple. Pas di harga berapa? $4.30 Australian, so $3.40 USD. Pas di puncak. Sejak itu turun gak pernah naik lagi. So itu pengalaman saya di siklus 2017. 2020, 2021 aku udah semakin pinter, udah pelajari dan so itu kesalahan aku kemarin. Kali ini main yang aman-aman aja, mayoritas di Bitcoin dan Ethereum dan Dogecoin yang terbukti aman gitu. Dan memang cuan, bukan gak cuan, tapi cuannya gak ada apa-apa banding forecaster bernama GCR yang bisa tebak, nggak tahu sih tebak atau gimana, tapi intinya kasih ramalan koin yang masih kecil banget kayak Shiba Inu, roket naik berapa ratusan ribu %. Ya, sehingga berapa itu cuma $10,000 US atau sekian bisa jadi $40 juta US, right? So itu contoh legendaris. Tapi saya itu nggak idola dia. Maksudnya itu aku angkat topi sama dia. Sampai sekarang aku mengakui gak ada yang mengalahkan GCR walaupun dia udah pensiun. Tapi buat saya bukan menjadi idola yang aku tolong kasih saya prediksi masa depan. No, saya justru melihat orang seperti gitu kayak berarti ada bukti nyata bahwa benar ada seorang yang bisa prediksi hampir gak pernah salah. Kenapa kau gak seperti saya? Maksud itu, kenapa kok saya gak bisa seperti itu juga? Right? Dan itulah titiknya yang mana aku jadi sangat amat serius belajar, study,
data, research, cross-check data yang dia udah pernah kasih sebelumnya, metodenya, pola pikirannya, dan lain-lain. Di research habis-habisan, sampai sekarang dengan omong objektif. Ini bukan maksud saya opini, bukan maksud saya mau sok jago, tapi secara objektif, gak ada akun atau channel atau influencer atau siapapun di dunia kripto di Indonesia yang ramalannya lebih akurat daripada saya. Ini saya mau secara objektif. You mau argue, you mau bilang gak kok, sebelah bilang Naci bilang November naik, guys aku udah bilang dari 16 September, right? Bulan on, Oktober on, udah up ungi dari sini, right? Gak ada satupun akun di luar sana yang lebih akurat daripada saya. Nah, itu bukan maksud saya besarin kepala sendiri, bukan maksud saya gimana-gimana, tapi ini bukti nyata bahwa siapapun bisa jadi GCR. Nah, saya masih jauh dari dia. Ini saya mau apa adanya, right? Tapi maksud saya ceritain ini ada prosesnya. Prosesnya apa ini? Yang pertama, kalau kamu Google sendiri dan even di antara komunitas VIP kita, editor nanti tunjukin chatnya ya. Members kita setelah aku sebutin soal GCR dan sebutin persis apa yang aku sebutin sekarang, right? Bahwa kamu siap gak sih cuanin kripto kalau gak ada saya? Kalau aku gak kasih ramalan secara publik, kalau tiba-tiba aku meninggal, mati, kena apa kayak sampai aku gak bisa kasih lagi ke kalian. Kamu itu udah study saya nggak? Nah, maksud saya itu bukan, aku itu sok jago, tapi akunya study GCR itu kenapa aku bisa sangat akurat sekarang. Ya, memang nggak sejagonya GCR, tapi udah jauh di atas yang lain, right? Kamunya kali ini study aku atau enggak? Intinya begitulah. Terus ada member yang sharing link, yang ceritain soal GCR ini. Dan di dalamnya sendiri kamu bisa petik beberapa pelajaran yang berharga, right? Salah satunya bahwa GCR itu terkenal ambil posisi kontra yang umum, kontra yang mainstream. Di saatnya banyak orang lagi rame, justru dia lagi short. Di saatnya gak ada orang yang perhatikan crypto, dia malah long sebesar-besarnya, right? Ambil posisi buy yang sebesar-besarnya juga, right? Di saatnya orang lagi panas di naratif tertentu, dia malah bilang meme coins yang naik paling tinggi. Ternyata dia yang benar, right? So, salah satunya bahwa dia selalu ambil posisi yang counter yang umum. Kalau saya pribadi boleh bilang, versi saya sekarang itu bukan selalu counter yang umum, tapi selalu ambil memihak ke orang yang kaya, yang ingin cuanin orang umum, orang miskin. Betul. Ini sesuatu hal yang memang sudah di-tweet sama si GCR. Dia bilang, saya itu memihak ke oligark sama orang-orang yang udah kaya. Intinya seperti gitu. Nanti ada exact tweetnya lah, right? Yang mana yang dimaksud adalah yang gerakin pasar sebenarnya orang-orang yang udah posisinya gede gitu loh. Di dunia kripto ada istilah paus, istilah whale yang sudah pegang banyak. You kira satu T besar? No. Ini kita tingkat ratusan T, right? Paus-paus yang gerakin pasar, mereka itu gerakin pasar buat apa? Untuk bisa manipulasi, ambil duit dari orang yang miskin yang berusaha cepat kaya melalui jalur seperti futures trading, right? So, itu analisa yang kalau saya bilang lebih akurat daripada cuma selalu ambil kontra. Karena kalau selalu ambil kontra, gimana kamu tahu yang mana yang kontra, right? Kenapa kok di Mindstack kita bisa berhasil prediksi beberapa hal penting? Yang pertama, dari Januari Februari 2022, jadi ini nanti di link persis videonya sama editor ya. Awal 2022, the first video yang kita publish di channel ini, kita bilang sepanjang 2022 gak usah beli, ini turun. Sampai kapan? Sampai akhir tahun ini, sekitar November, Desember. Dan itu diulangin berkali-kali sampai beneran di bawah di November, Desember 2022. Serok Bitcoin di 15.500. Gak ada satupun orang di dunia kripto Indonesia yang suruh serok kecuali kita, right? Terus harganya naik. Di sekitar Oktober 2023, saya kasih konten bilang Ethereum, Dogecoin, altcoins mulai on sekarang sampai 2024. Ada videonya nanti ditampil juga sama editor. Pelan-pelan biar kamu bisa lihat secara detail, right? Tanggal postingnya juga di-include. Kemudian sepanjang 2024 saat dia naik pas di Juni, semua influencer bilang alt season, it's on, up only dan lain-lain. Malah membersnya rungkat semua. Kecuali siapa? Kecuali membersnya Mindstack. Yang pas di atas di $72,000 di Juni, saya bilang ini ada something wrong ini. Ini kayaknya mau turun, mau jebol, right? Pas sebelum beneran jebol. Dan sepanjang penurunan Juni itu, dia kan tech top naik turun, kita prediksiin semuanya satu persatu sampai kita ambil short, sampai kita bisa cuanin pas di bawah serok. Di Juli dia turun lagi, kita serok lagi. Agustus tanggal 5, dan ini secara publik kita posting juga di YouTube, kita serok lagi di 5 Agustus. Every single time, serok di bawah, serok di bawah, serok di bawah. Dan sekarang, waktu itu September aku munculkan konten yang bilang 15 September ke 15 Oktober itulah saatnya mulai kelihatan bull run, right? Terjadinya 16 September. Pas dia
menuju ke Oktober, aku juga posting di VIP channel, sekitar 65.000 ke 68.000 dolar akan ada koreksi seluruh pasar. Tapi koreksinya higher low correction. Nah, itu benar terjadi dan berita yang muncul apa coba? Iran lawan Israel, ya kan? Berita 5 Agustus, Japan recession, dan lain-lain. Influencer sana, bukan Mindstack ya, selalu kaitin berita dengan apa yang terjadi di kripto. Seolah-olah berita itu penting. Hanya di Mindstack, dan ini saya belajarnya dari siapa? Ya dari GCR juga, right? Berita gak ada ngaruhnya sama sekali. Ini bahkan saya posting barusan hari ini. Ini tanggal 22 Oktober. Saya baru posting hari ini banget. Konsisten dengan calculation saya soal Solana ini. Tapi gak ada berita apapun yang penting. Alasan karena Donald Trump itu sampah. Alasan konyol gitu loh. Mau Kamala Harris yang menang, tetap aja Solana naik. Walaupun Kamala gak mungkin menang. Pasti Donald Trump, right? Terus di situ, right, apa ngaruhnya kalau Trump menang memang? Ya gak ngaruh kemana-mana. News gak gerakin pasar. News hanya alat propaganda supaya orang kaya bisa jualin ide naratif yang mereka ingin jual ke orang miskin. Gitu loh. Orang-orang di sini percaya atau apa ya, bukan percaya tapi oke, paham. Kenapa? Karena udah lihat akurasinya Mindstack. Gilanya luar biasa. Basically 100% accurate, right? Semua crypto influencer selalu mengaitkan news dengan naik turunnya crypto. Cuma di grup ini belajar bahwa news means nothing. Thanks coach buat ilmu berharga, right? Dan di situ aku tegasin lagi, kalau news memang penting, kok bisa aku ambil posisi long Solana pas di 154 pas sebelum dia meledak, right? Itu padahal berita ini yang barusan aku posting gak muncul. Kok bisa aku short Juni-Juli sebelum ada berita apapun soal Japan recession? Kok bisa aku ambil kasih tahu ada koreksi 65 ke 68 ribu, ada koreksi turun walaupun belum ada berita Iran akan bom sama akan kirim bom ke Israel. Semua ramalan saya pengumumannya itu sebelum ada berita muncul. Nah, itulah bukti bahwa berita gak penting. Buktinya adalah di akurasi prediksi saya. Nah, ini salah satu konsep yang aku udah tegasin ke member-member kita di VIP, dan sekarang aku tegasin ke kalian, si para penonton di sosmed, right? Berita itu nggak penting. Tapi ini memang sesuatu hal yang susah ditelan jadi realitasnya kalian. Kalian udah didoktrinasikan bahwa masa berita gak ngaruh ke harga. Masa Iran dibom sama mengirim bom ke Israel itu nggak ngaruh ke harga pasar. Kalian belum lihat sih. Paham ya? Saya cuma tahu ini karena aku udah studi si forecaster top yang namanya GCR. Waktu itu saya itu bilang ke diriku sendiri, ada GCR gak ada GCR, aku mesti bisa cuan. Mesti bisa cuanin Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yang tutup mata pasti meremata cuan-cuan aja. Karena selalu naik harganya. Tapi aku gak puas dengan hasil yang gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja mesti kenaikan 5x ya. Tapi maksudnya itu, I can do better. Kenapa aku gak bisa sejagonya GCR? Nah, saya mau apa adanya. Sampai sekarang aku belum bilang I am sejagonya GCR. GCR masih level paling atas, paling legendaris. Tapi walaupun aku belum selevelnya GCR, I am salah satu yang top. Definitely top di Indonesia. Di tingkat dunia maybe top 50. Bukan secara ukuran dompet, tapi secara akurasi prediksi, forecast, dan ramalan yang kita kasih, right? Itu semua terjadi karena kebiasaan habit yang bilang, I nggak puas dengan hasil biasa-biasa aja. Nggak puas hanya pegang Bitcoin, hanya pegang Ethereum. Maunya bisa dapat Shiba Inu, waktu saatnya cuma masukin 2 Ethereum bisa jadi 40 juta dolar pasti puncak. Buktinya, kali ini kan kita posting beberapa minggu yang lalu di tengah September. Kali ini narasi yang outperform semuanya kemungkinan besar memes. Buktinya, mana itu narasi yang top performer saat ini di 22 Oktober? Memes. Mana itu testimoni-testimoni dari members VIP? Silakan posting para editors. Semuanya koin apa? Memes. Bisa dapat itu dari mana? Karena sudah karena sudah dedikasi waktu buat belajar. Nah, sudah belajar, sekarang aku sharing ke teman-teman semua di komunitas VIP. Tapi kamu harus bayangin, gimana kalau tiba-tiba saya meninggal? Gimana kalau tiba-tiba saya pensiun seperti GCR, hilang, nggak muncul lagi secara publik, pengennya hidup yang anonymous? Gimana kalau kamu harus bisa cuanin kripto dengan kemampuan kamu sendiri? Bisa nggak? Ya, nggak usah sejagonya GCR, nggak usah full seperti Prime, tapi kamu mampu nggak jalan sendiri? Nah, kalau jawabannya sudah, congratulations ya, kita sama-sama jago kalau gitu. Kalau kamu belum di level itu, maka kamu harus studi, belajar, jadi orang yang rajin untuk bukan cuma nyontek dan ikut cuan di saat bulan jalan, tapi jadi orang pelajari juga kok bisa dapat ramalan, prediksi, akurasi yang basically hampir 100% akurat. Itulah yang poin inti
dari buluran ini. Kenapa? Karena 2029 adalah siklus terakhir yang bisa kamu sendiri jalanin. Gak tentu aku jalanin secara publik lagi. Mumpung masih ada kesempatannya, study seserius sebisanya Anda. Oke? Semoga kalian di next siklus bisa jadi next GCR-nya Indonesia. Sementara saya yang ngejar target itu. Alright, so kita akan jalani terus buluran ini. Banyak materi di channelnya Mindstack, di YouTube, di TikTok yang sudah kasih banyak prediksi publik. It's up on me. So apapun yang dibeli di Oktober lebih murah daripada November, lebih murah juga daripada harga Desember. And tutup mata cuan. Tinggal koin mana yang cuan paling tinggi. Daftar itu sudah kita share di komunitas VIP. Sebagian sudah kita kasih secara publik, tinggal kalian cari aja. Oke? See you guys di puncak buluran kali ini. Salam cuan. Semoga kalian jadi the next GCR. Amin. Bye.